korban bakaran, tanda cinta yang menyala kepada Allah. Shalom, selamat pagi. Dalam Imamat pasal 1, Tuhan memerintahkan bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran. Seekor hewan jantan yang tak bercacat dibakar habis di atas mezbah. Itu adalah tanda penyerahan penuh dan kasih yang menyala kepada Allah. Korban bakaran bukan hanya sekedar aturan ibadah, tapi cerminan hati yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Dibakar habis berarti tidak menyisakan bagian untuk diri sendiri, semua untuk Tuhan, karena cinta yang sejati selalu memberi tanpa menahan. Kini kita tidak lagi membawa hewan ke mezbah, tapi Tuhan tetap mencari hati yang terbakar oleh kasih, hati yang rindu menyenangkan Dia, dan hidup yang dipersembahkan dengan sukacita. Biarlah cinta kita kepada Tuhan tidak menjadi dingin, tapi tetap menyala seperti korban bakaran di mezbahnya. Anugerahnya korban sajian, tanda syukur dan penyerahan. Shalom, selamat pagi. Imamat 2, Tuhan menetapkan korban sajian, persembahan dari tepung halus yang dicampur minyak dan kemenyan, lalu dibakar sebagian di atas mezbah. Meski bukan korban darah, korban ini tetap kudus dan harum di hadapan Tuhan. Korban sajian melambangkan syukur dan penyerahan hidup sehari-hari kepada Allah. Bahan-bahannya sederhana, tepung, minyak, kemenyan, dan garam. Tapi Tuhan menerimanya bila diberikan dengan hati yang tulus. Namun Tuhan melarang ragi dan madu. Ragi menggambarkan dosa tersembunyi, seperti kemunafikan atau kesombongan yang merusak perlahan. Madu, walau manis, cepat gosong saat dipanaskan, seperti hidup yang tampak manis tapi tidak tahan uji dalam kesulitan. Sebaliknya, Tuhan memerintahkan garam dalam korban sajian, simbol kemurnian, kekudusan, dan perjanjian yang kekal. Hari ini, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban sajian, tanda syukur dan penyerahan nyata kepada Tuhan, dari hati yang murni, tanpa dosa tersembunyi, tanpa kemanisan palsu, dan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Korban keselamatan, tanda damai dan persekutuan. Shalom, selamat pagi. Dalam Imamat 3, Tuhan memberikan petunjuk tentang korban keselamatan. Ini adalah korban yang menandakan bahwa seseorang sudah berdamai dengan Allah dan datang untuk menyatakan syukur serta mempererat persekutuan. Korban ini berbeda dari korban bakaran atau penghapus dosa, sebab sebagian dari dagingnya boleh dimakan oleh orang yang mempersembahkan dan oleh imam. Artinya, korban ini menjadi momen perjamuan bersama, gambaran hubungan yang akrab dan penuh sukacita antara umat dengan Tuhan. Bagian lemak, hati, dan ginjal dibakar bagi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa bagian terbaik dari hidup tetap dipersembahkan bagi Dia, tapi sisanya dinikmati dalam persekutuan. Maknanya dalam. Ibadah bukan hanya soal pengampunan, tapi juga perayaan kasih dan damai dengan Allah. Ibadah sejati adalah saat kita hidup dalam hubungan yang pulih, bersyukur dan berbagi sukacita bersamanya dan sesama. Hari ini, mari kita hidup sebagai persembahan damai, menghadirkan sukacita, kesatuan dan persekutuan yang indah dengan Allah dan orang lain. Berjalan dalam Roh-Mu,
korban penghapus dosa, jalan Tuhan menyucikan. Shalom, selamat pagi. Imamat 4, Tuhan menetapkan aturan tentang korban penghapus dosa, khusus untuk dosa yang tidak disengaja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli akan kekudusan, bahkan terhadap hal-hal yang tidak kita sadari. Tiap kelompok diminta mempersembahkan korban berbeda sesuai tanggung jawabnya. Imam besar dan umat secara keseluruhan mempersembahkan lembu jantan karena dosa mereka berdampak luas. Pemimpin mempersembahkan kambing jantan. Orang biasa mempersembahkan kambing atau domba betina. Meski berbeda, satu hal tetap sama. Darah harus dicurahkan sebagai lambang pengampunan dari Tuhan. Maknanya dalam, Tuhan ingin menyucikan kita sepenuhnya, bukan hanya dari dosa besar, tapi juga dari dosa tersembunyi. Ia rindu hati yang bersih dan hidup yang sadar akan kehendaknya. Hari ini, mari kita buka hati di hadapan Tuhan, minta Dia menerangi setiap sudut hidup kita, menyadarkan kita dari dosa yang tersembunyi dan menerima pengampunan melalui korban yang sempurna, Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Saat diam pun bisa berdosa. Shalom, selamat pagi. Imamat 5, Tuhan mengajarkan bahwa dosa tidak hanya soal tindakan salah, tapi juga bisa terjadi saat kita diam, padahal tahu yang benar. Misalnya, saat kita tidak mau bersaksi, padahal tahu kebenaran, atau saat kita melanggar janji tanpa sadar. Semua itu tetap dianggap dosa di mata Tuhan. Tuhan memerintahkan setiap orang yang menyadari kesalahannya untuk mengaku dan membawa korban penebus salah. Bahkan jika orang itu miskin, Tuhan tetap sediakan jalan. Korban bisa disesuaikan dengan kemampuan. Artinya, pengampunan selalu tersedia, tapi Tuhan menghendaki pengakuan yang jujur dan pertobatan yang nyata. Hari ini, mari kita renungkan. Apakah dosa yang belum kita akui? Adakah kesalahan yang kita anggap sepele, padahal Tuhan melihatnya serius? Datanglah kepada Yesus, korban penebus salah yang sempurna, dan biarkan Dia menyucikan hati kita sepenuhnya. Menjaga api di mezbah hati. Shalom, selamat pagi. Dalam Imamat 6, Tuhan menekankan dua hal penting, tanggung jawab atas dosa kepada sesama dan perintah menjaga api mezbah agar tidak padam. Bila seseorang menipu, mencuri atau menyimpan milik orang lain, ia wajib mengembalikan barang itu ditambah 1/5. Baru setelah itu ia boleh membawa korban penebus salah. Ini menunjukkan bahwa pertobatan yang sejati harus diikuti tindakan nyata, bukan hanya ucapan maaf. Lalu Tuhan memerintahkan imam agar api di atas mezbah tetap menyala. Kayu harus terus ditambahkan, abu dibersihkan tiap pagi. Ini adalah gambaran rohani. Hati kita harus tetap menyala dalam kasih dan ibadah kepada Tuhan. Hari ini, mari kita jaga api di dalam hati kita. Jangan biarkan kasih mula-mula padam. Dan kalau kita pernah salah terhadap orang lain, mari perbaiki supaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan dalam persembahan. Shalom. Imamat 7 memperdalam pengertian kita tentang korban penebus salah dan korban keselamatan.
Tapi yang menonjol di sini adalah aturan kekudusan. Bagian mana dari korban yang kudus, siapa yang boleh memakannya, dan apa yang harus dilakukan jika korban menjadi najis. Tuhan menetapkan batas yang jelas antara yang kudus dan yang najis, dan mempercayakan bagian tertentu dari korban kepada imam. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan sekedar formalitas, tapi harus dilakukan dengan hati yang menghormati kekudusan Tuhan. Kadang kita datang kepada Tuhan dengan sembarangan, tanpa kesadaran akan siapa yang sedang kita hadapi. Tapi Imamat 7 mengingatkan, persembahan kepada Tuhan harus disertai hati yang bersih dan hormat. Hari ini, apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita dengan sikap yang layak di hadapan Tuhan?